Saya mengucapkan selamat petang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai kebaktian matahari terbenam. Saya menghimbau sekali lagi untuk saudara-saudari yang membawa handphone, dimohon untuk mematikan atau mensilentkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya. Mari kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat teduh selesai. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 77, Puji Yesus. Puji Yesus, puji Yesus penebusku. Langit bumi masukkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga. Kuasa hormat bila kepada-Nya. Gembala Yesus pelihara kita. Siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masukkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masukkan kebesaran-Nya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Balak surga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dan penuh kemenangan. Kuasa-Mu
kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terpujilah namamu, terpujilah nama putramu Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami datang lagi ya Bapa dengan segala rasa syukur kami, karena kami masih ada di tempat ini untuk bisa berkumpul, untuk bersekutu, memuji dan menyembah namamu. Kami ingin Engkau yang ada di sini bersama-sama kami menyertai kebaktian ini, sehingga kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga memohon Engkau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga segala dosa dan pelanggaran kami itu tidak menghalangi kebaktian kami di hadapan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami semua doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka Alkitab kita pada Injil Markus pasal yang ke-8. Namun saya ingin mengoreksi bahwa bukan ayat 31 sampai 38, tapi ayat 27 sampai 30. Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai yang ke-30. Sekali lagi, Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai ke-30. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama karena hanya 4 ayat ya. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 30. Kita bersama-sama membaca keempat ayat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengakuan Petrus. 1, 2, 3. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkaulah Mesias. Lalu Yesus mengarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan ini. Selanjutnya kita akan meresponi dengan pujian Kristus hidup 134.
sertaku jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji. Nyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku. Tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Dia dekatku, ya sertaku yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasukkannya. Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Pujian yang sangat indah ya. Kalau kita tahu bahwa Kristus kita hidup, berarti kita melayani Allah yang hidup, bukan seperti Allah-Allah yang mati yang banyak orang dunia percayai. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita di bulletin gereja di kotak. Dan ayat hafalan hari ini, gelar Tuhan Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah bersama kita atau Allah menyertai kita. Kita akan hafalkan 3 kali dalam bahasa Indonesia. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita sejenak menghafalkan ini. Saya akan memberikan waktu supaya kita bisa menghafalnya. Kita coba ya. Boleh sambil lihat, jika masih belum bisa kita hafalkan. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, sebagian besar kita bisa menghafalnya. Dan anak darah ini bukan hanya anak darah, tapi perawan ya. Perawan itu mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus yang diberi nama Immanuel. Kita selanjutnya melihat jadwal pelayanan, harap bisa memperhatikannya dan mempersiapkan diri. Dan yang pertama, Watak Gereja, seminar gereja. Nah, seminar gereja tidak terasa tinggal beberapa minggu lagi ya. Jadi minggu depan saya akan data benar-benar siapa saja yang akan ikut dari Pospes Sungai Raya Dalam ini, supaya bisa dimasukkan ke daftar. Dan seminar ini
gratis dan akan dilangsungkan tanggal 29 Oktober. Minggu depan akan dicantumkan waktunya yang pasti, jam berapa, dan temanya ada misi, dan pembicaranya ada pengabar Injil Joshua Yong dari Singapura. Saya mengharapkan setiap kita bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri acara gereja yang penting ini, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Saya mengharapkan setiap kita bisa menghadirinya. Dan apakah ada saudara-saudari yang pertama kali hadir? Saya melihat semua pernah hadir sebelumnya di sini. Kita terus doakan semoga kita bisa membawa keluarga, teman, kerabat kita untuk datang bergereja. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian 136 dan diminta kesediaan saudari Veronica bisa membawa kantong persembahan saat ia kembali. Semua anak akan dipanggil saat ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkota. Bait yang pertama lagi. Semua anak akan dipanggil saat ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri sekali lagi, dan kita memuji Tuhan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Kristus ciptaannya. Sekali lagi kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa sumber berkat kami sekali lagi datang kepadamu dengan segala rasa syukur kami untuk segala berkat yang tidak terkira yang Engkau terus limpahkan di dalam hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami dengan segala berkat-berkat jasmani bahkan rohani. Kami datang lagi di sini juga ingin membawakan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menerima persembahan kami, dan kiranya Engkau yang juga mempergunakan segala persembahan dan perpuluhan kami ke dalam tangan-Mu, sehingga bisa dipakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga memohon sesuai janji firman-Mu, Engkau memberkati setiap
kami semua yang telah memberikan dengan rela dan sukacita. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu bisa menuju ruang sekolah minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan. Dan tema hari ini adalah di atas batu karang ini, aku, Yesus, akan mendirikan gerejaku. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan membacakan kembali dari perikop Injil Tuhan Yesus, yaitu di perikop 96. Ini merupakan gabungan dari Injil Markus yang tadi kita baca dengan Injil Matius dan Injil Lukas. Silakan disimak. Setelah Yesus bersama-sama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung dan tiba di daerah Kaisaria Filipi. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi dahulu yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Kristus atau Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, putra Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Kristus atau Mesias. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami, menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus, kembali kami berterima kasih untuk kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Kami sadar kami terbatas, firman-Mu tidak terbatas. Kami memerlukan Roh Kudus yang tidak terbatas untuk menolong kami, supaya kami bukan hanya memahaminya, tetapi kami dapat juga melaksanakan dan mewartakannya. Ya Bapa, kami tahu kami perlu dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus sehingga kami dapat berkomunikasi dengan Engkau dan Engkau dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, bagian yang tadi kita baca itu suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus dia membawa murid-muridnya ke daerah yang sangat cantik kalau kita lihat di pemandangan Israel. Mereka berada di satu daerah yang disebut dengan Kaisaria. Nah, kalau kita melihat di peta, Kaisaria itu ada dua tempat. Yang pertama itu Kaisaria di Laut Tengah Mediterania. Disitulah bertempat tinggal siapa? Gubernur yang bernama Pilatus. Kalau kita lihat di peta ya, di dalam Alkitab kita ada perjanjian baru zaman Yesus. Nah, coba dibuka ya. Di sini petanya. Nah, di sini ada Kaisaria Mediterania, yaitu daerah di sini. Nah, sedangkan yang tadi kita baca bukan di tepi Laut Tengah, tetapi di Kaisaria Filipi, dekat dengan Gunung Hermon. Ya, dekat dengan Gunung Hermon. Nah, karena Gunung Hermon ini mengalirkan air ya sebagai lelehan dari salju abadi.
dan air dari Gunung Hermon ini mengalir ke Danau Galilea, kemudian mengalir ke Sungai Yordan. Ya, jadi di Gunung Hermon ini selalu ada esnya, paham ya? Namanya gletser. Jadi esnya ini meleleh dan airnya masuk ke Danau Galilea, dan Danau Galilea ini mengalirkan air ke Sungai Yordan. Nah, kalau kita lihat, kenapa ada tempat yang namanya Kaisaria? Kaisar itu adalah nama dari raja kerajaan Roma yang pada saat Tuhan Yesus sedang melayani itu berkuasa di atas tanah Israel. Jadi kenapa ada dua tempat diberi nama dengan nama Kaisar? Nah, tapi di tempat yang tadi kita baca, Kaisaria Filipi, itu daerah yang tadi saya sudah katakan di atas atau di utara dari Danau Galilea, kurang lebih 25 mil. Nah, tetapi sebelum Gunung Hermon. Nah, di daerah itu merupakan kota yang dibangun kembali ya oleh Raja Herodes Agung. Tetapi Raja Herodes Agung waktu membangunnya tahun 30 sebelum Masehi, dia mati tahun 4 sebelum Masehi ketika dia sudah membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Tuhan menghukum dia dan dia mati. Nah, pada saat dia membangun kota itu belum bernama Kaisaria Filipi. Tetapi kota itu setelah dia mati di zaman Tuhan Yesus itu sudah tahun berapa? Ya, Tuhan Yesus mulai melayani tahun 26. Jadi 26 tahun setelah bapaknya mati, jadi raja yang bernama Filipi, itu putra dari Herodes Agung, dia melanjutkan pembangunan kota itu dan memberikan nama kota itu sebagai kota Kaisaria. Tetapi untuk membedakan dengan Kaisaria yang ada di Laut Tengah, maka dia namakan Kaisaria Filipi. Nah, Filipi itu nama dia sendiri. Jadi dia memberikan kota itu nama Kaisar dan dikaitkan dengan namanya. Jadi nama dari Kaisar dan nama dari Raja Filipi. Nah, Tuhan Yesus sekarang kalau kita melihat, dia berada di daerah yang sangat indah. Ya, daerah boleh dikatakan daerah retreat ya. Di mana di kota itu kebanyakan orang-orang bukan Yahudi. Sehingga tidak banyak kalau kita melihat di situ orang-orang mencari Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan dan sebagainya. Sehingga Tuhan Yesus ya, dia tidak ya berada di dalam kerumunan massa. Dia bisa membawa murid-muridnya ke tempat yang sunyi dan dikatakan dia bisa berdoa seorang diri. Nah, setelah dia keliling ya kampung ke kampung, dia telah melayani, dia sampai di daerah Kaisaria Filipi dan dia berdoa seorang diri dan murid-muridnya datang kepadanya. Nah, murid-murid Yesus sudah mengikuti Tuhan Yesus untuk waktu yang sudah cukup lama. Mereka ini siapa? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ya, ada 12 rasul. Sudah mengikuti Yesus dan mereka itu sudah meninggalkan segala sesuatu. Hidup bersama-sama Yesus, kemana Yesus pergi, mereka mengikuti Tuhan Yesus. Jadi mereka ini murid-murid Yesus yang disebut 12 rasul. Nah, ketika murid-murid Yesus ini datang kepada Yesus, Yesus ini ingin berkomunikasi dengan mereka, ingin mengajar mereka, dan banyak cara ya kita dapat belajar di gereja. Nah, pada zaman dulu ya, setelah reformasi itu ada satu pelajaran yang disusun dengan cara bertanya dan diberi jawaban. Ya, namanya apa? Kalau sekarang kan Q&A kan, atau FAQ ya, frequently asked question. Selalu ada frequently asked question, di bawahnya ada jawabannya. Nah, kapan cara mengajar seperti itu dimunculkan? Ya, di zamannya Yesus. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang ya, siapakah putra manusia itu? Jadi dia ingin ya murid-muridnya itu bukan hanya mengikuti dia saja, dia ingin murid-muridnya itu memiliki kesan tentang pendapat orang siapakah Yesus. Ini penting ya, kalau kita berada di gereja, kita melayani, bukan hanya kita sendiri yang belajar, kita ingin tahu bagaimana orang-orang itu belajar firman sampai di level mana. Jadi Yesus juga seperti itu, dia ingin murid-muridnya tahu siapakah ya diri Yesus menurut pendapat orang banyak.
Nah, Tuhan Yesus di sini bertanya begitu, itu sekarang kita namakan di gereja pelajaran katekisasi. Ya, kalau kita lihat dokumen gereja ada katekisasi Westminster. Ya, pada abad 17 lebih ya dari 100 ya gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, mereka berkumpul di kota London. Mereka rapat. Ya, jadi mereka menyusun 3 dokumen katekisasi singkat Westminster, karena nama dari gerejanya Westminster. Waktu kemarin Ratu Elizabeth ya meninggal, nah, kita melihat ada gereja Westminster. Mereka bertemu di situ dan mereka mengajukan pertanyaan. Nanti pada akhir dari kebaktian kita akan nyanyikan ya lagu dari pertanyaan katekisasi singkat Westminster tentang identitas Allah. Jadi ada pertanyaan, apakah tujuan utama hidup manusia? Contohnya begitu ya. Kemudian ada jawabannya. Tujuan utama hidup manusia adalah memuliakan Allah. Kemudian dikasih ayatnya, yaitu Roma pasal 11 ayat terakhir. Nah, sekarang Yesus juga bertanya, menurut orang-orang siapakah putra manusia itu? Kalau kita melihat di Injil Markus tidak disebut istilah putra manusia. Menurut orang-orang siapakah aku ini? Nah, Yesus suka sekali menyebut dirinya sebagai putra manusia loh. Kalau kita baca kitab Wahyu, sebutan yang paling banyak ya untuk diri Yesus adalah anak domba Allah. Nah, kenapa disebut putra manusia? Karena dia adalah putra Allah, sekarang menjadi putra manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau mewakili manusia, menjalankan seluruh hukum Taurat. Kita nggak bisa lagi menjalankannya. Dan yang terakhir, dia akan mewakili manusia mati di atas kayu salib. Sehingga gelar itu paling suka dia pakai di dalam kitab Injil Lukas. Putra manusia, putra manusia. Dia menjadi manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Dia bertanya kepada muridnya, bukan karena dia nggak tahu, dia sudah tahu. Kenapa dia bertanya? Dia ingin murid-muridnya belajar. Jadi kalau kita ya di gereja banyak yang datang kebaktian, kita harus tahu loh keadaan rohani ya dari yang sering datang, yang tidak lama, yang lama tidak datang. Kita harus tahu. Nah, kalau orang lama-lama tidak datang ya, jadi dia lama-lama rohaninya bisa mundur. Kita harus ya tahu keadaan dari domba-domba miliknya Yesus. Jadi murid-muridnya di sini menghimpunnya banyak sekali ya, informasi yang Yesus sudah tahu. Yesus bertanya bukan karena dia tidak tahu. Orang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kalau kita baca di perikop sebelumnya sudah dibunuh oleh Raja Herodes. Karena peristiwa istri dari Raja Herodes yang direbut ya dari saudaranya sendiri. Dan semua tahu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Tapi mereka di sini semuanya tahu nabi yang dahulu telah bangkit. Ya, telah bangkit dari kematian. Dan kalau kita melihat jawaban yang diberikan ya dari pendapat orang banyak, itu Yesus itu dikatakan adalah selain Yohanes Pembaptis juga adalah Elia. Ya, kenapa Elia ya? Karena di dalam kitab Malaki pasal 4 ayat 5 Tuhan berjanji loh, pada akhir zaman sebelum Mesias datang. Nanti kita akan bicara tentang Mesias ya. Sebelum Kristus datang, Elia harus datang dulu. Jadi kalau mereka berkata Elia yang datang, berarti Yesus bukan Mesias. Kalau Yesus Yohanes Pembaptis, Yesus bukan Mesias. Paham gak? Ya, jadi murid-murid itu ya tahu bahwa banyak orang itu belum tahu Yesus adalah Mesias. Jawaban mereka itu semuanya salah. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan Elia, bukan Yeremia. Kenapa orang berkata Yesus Yeremia? Kalau kita lihat perjanjian lama, Yeremia ini paling mirip Yesus loh. Yeremia nggak menikah, ya kan? Yeremia ini nabi yang paling banyak menegur orang-orang Israel, sehingga Yeremia ini nabi yang paling dibenci, seringkali ditangkap raja, dimasukkan ke dalam penjara seperti Yesus. Yesus walaupun banyak orang cinta pada dia, termasuk jawaban-jawaban yang baik itu, tapi banyak juga pemimpin-pemimpin yang ingin menangkap Yesus, yang ingin membunuh Yesus, seperti Yeremia.
Yesus tidak menikah, Yeremia tidak menikah. Paling mirip loh dengan Yesus itu Yeremia. Nah, kemudian ada yang mengatakan satu dari para nabi yang dahulu telah bangkit. Jadi semua jawaban mereka dari orang-orang yang sudah mendengarkan firman Yesus, yang sudah menerima kebaikan Yesus. Tidak ada satupun yang benar. Nah, sekarang Yesus beralih kepada muridnya, ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, 12 orang ya. Jadi bukan hanya kepada Petrus saja dia bertanya, semua. Menurut kamu, para murid-muridku, ya, dia berkata begitu, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Penting sekali ya, kita mengenal siapakah Yesus, itu penting sekali. Kemudian di sini ada seorang murid yang bernama Simon. Ya, Simon itu murid yang Tuhan Yesus panggil dari seorang nelayan. Dia bukan seorang yang terpelajar, dia adalah nelayan, dan Yesus spesial memberikan nama kepada dia Petrus. Nanti akan dijelaskan apa itu Petrus ya. Petrus itu bahasa Yunani. Yesus kasih dia nama bahasa Aram atau bahasa Ibrani, bukan Petrus loh. Kalau kamu baca di 1 Korintus 15, nama dia dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani adalah Kefas. Kefas. Nanti ada hubungannya loh dengan Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai gunung batu. Dan Kefas itu adalah apa? Pecahannya saja. Ya, seperti gunung batu kita dapatkan apa? Batu granit ya, yang dipakai di rumah. Nah, dia berkata kepada Yesus, engkau adalah, dalam bahasa Indonesia disebut Mesias. Sebenarnya terjemahan yang lebih literal adalah Kristus, karena Mesias ini bahasa Ibrani. Mesias itu apa? Karena engkau adalah Kristus, putra Allah yang hidup. Ditambahkan lagi, engkau adalah Kristus. Ya, Kristus itu terjemahan dari kata Mesias. Mesias itu bahasa Ibrani yang dari kata Masya, yang diurapi. Yang diurapi. Nah, Tuhan Yesus itu adalah yang diurapi, karena di dalam perjanjian lama dijanjikan kepada Musa akan ada seorang yang akan diurapi. Kemudian dijanjikan ya kepada siapa lagi? Daud. Ya, ada imam yang diurapi. Tetapi juga ada raja di atas tahta kamu, Daud, putra kamu, tapi dia juga adalah Tuhan kamu. Jadi ada 3 janji ya. Satu, dia adalah nabi seperti Musa. Kalau kamu baca di Ulangan 18:15. Di antara orang Israel, aku akan mengangkat seorang nabi seperti engkau Musa, orang Israel. Ya, Ulangan 18:15. Kemudian kepada Raja Daud dijanjikan. Ya, kalau kamu baca di Mazmur 110 dikatakan imam menurut bukan Harun tapi menurut peraturan Melkisedek. Ada seorang imam. Yesus bukan keturunan Harun, dia keturunan Yehuda, dia menjadi imam. Peraturannya bukan Harun, tapi Melkisedek. Kalau kamu baca kitab Ibrani ya, banyak sekali diuraikan. Kemudian yang terakhir, dalam 2 Samuel pasal 7, Daud ingin membangun bait Allah. Allah bilang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tangan kamu berlumuran darah, jadi putramu Salomo akan membangun, tetapi keturunan engkau, aku akan beri kedudukan raja di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Ada seorang raja seperti engkau. Makanya kalau kita lihat dalam keempat Injil, Yesus dipanggil sebagai putra Daud. Jadi nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek, ya, kemudian raja di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Nah, kenapa Kristus? Karena Yesus sebelum dia melayani, dia dibaptis oleh siapa? Imam yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini adalah pembaptis yang paling banyak membaptis. Ya, beribu-ribu orang datang padanya yang bertobat, dibaptis oleh dia. Dan dia membaptis, dikatakan oleh Allah padanya, kamu akan membaptis satu orang, dia adalah Mesias. Dan waktu kamu membaptis dia, kamu akan melihat langit itu yang sudah kita bicarakan di bagian terdahulu akan sobek.
ya, dan ada burung ya merpati turun, yaitu Roh Kudus ke atas orang itu, dan ada suara yang berseru, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkan dia. Jadi Yesus itu dia diurapi dalam baptisannya. Kalau kita dibaptis nanti ya, kalian yang belajar dalam PDA ya, kalau dibaptis itu tanda kalian bertobat ya, bukan ya seperti Yesus. Kalau Yesus dia tidak ada dosa, dia tidak perlu bertobat ya, dia diurapi oleh Yohanes Pembaptis. Karena dia adalah nabi, dia memberikan kita seluruh perjanjian baru dan kitab suci. Dia adalah imam, karena dia mati untuk dosa-dosa kita loh. Imam itu pekerjaannya selalu tiap hari menyembelih binatang korban ya, pagi sembelih satu, petang sembelih satu ya. Dengan demikian orang ingat ya, kalau tidak ada darah mengalir maka tidak ada pengampunan dosa. Nah, Yesus tidak pernah menyembelih seekor binatang pun sebagai imam, tetapi dia adalah anak domba Allah sendiri yang mati untuk dosa-dosa kita. Dia menjadi imam bukan seperti Harun. Harun itu menjadi imam, dia mati diganti lagi. Yesus sekali menjadi imam, selama-lamanya dia menjadi imam besar agung untuk seluruh manusia. Dan kalau imam besar agung, dia perlu ya ada asistennya. Siapa tuh asisten dari Tuhan Yesus sebagai imam-imam? Kalau Harun dibantu putra-putranya. Kalau Yesus, siapa yang membantu dia jadi imam? Kita yang percaya Yesus. Makanya dalam kitab 1 Petrus disebut kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah imam, tapi kelak kita akan menjadi raja. Kenapa kamu disebut imam? Perempuan disebut imam karena kamu boleh bersaksi kepada orang tentang Yesus. Kamu bisa berdoa ya, walaupun kamu perempuan loh, untuk orang tentang Yesus. Makanya kamu perempuan imam, laki-laki imam ya. Waktu Yesus mati, ingat tirai bait Allah terbelah jadi dua. Jadi artinya semua kita yang percaya Yesus menjadi imam-imam ya, untuk orang lain. Menjadi perantara kalau imam ya. Kemudian Yesus adalah raja karena dia diurapi, dia mengalahkan maut. Dia menjadi raja, dia mengalahkan maut. Ya seperti di Indonesia kan, kalau seorang mau menjadi presiden, dia harus menang kan pilpres baru dia menjadi presiden. Nggak ada orang kalah pilpres ya, atau kalah pilgub dia jadi gubernur dan presiden, nggak bisa. Jadi Yesus mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Dia mati, dikubur, dan dia bangkit pada hari ketiga. Makanya ini gelar Mesias itu penting. Kristus yang diurapi, dari kata Ibrani diterjemahkan menjadi kata Yunani. Kemudian ditambahkan oleh Petrus ya, Yesus bukan hanya Kristus, tapi engkau adalah putra Allah yang hidup. Ada kata putra Allah atau Allah putra yang hidup. Kenapa dikatakan Allah kita itu Allah yang hidup? Karena Allah-Allah yang disembah di dunia ini seperti patung-patung itu Allah-Allah yang dalam tanda kutip mati ya. Dibuat patungnya punya tangan nggak bisa melambai-lambai ya, punya mulut nggak bisa makan, mati ya. Allah-Allah itu adalah Allah yang mati dan palsu. Kalau Yesus dia Allah yang hidup dan Allah yang benar, yang sejati. Nah, kita lihat di sini pada saat Petrus berkata demikian, Yesus berkata kepada dia apa? Karena jawaban Petrus itu betul, ya 100. Dia berkata apa? Berbahagialah engkau Simon. Nah, kalau kita mengenal Yesus secara benar, kita adalah orang yang berbahagia loh. Jadi dia berkata, berbahagialah engkau Simon putra Yunus. Nah, sebab kenapa kamu berbahagia? Kamu tahu jawabannya itu bukan karena kamu pintar loh, bukan. Kamu tahu tentang Alkitab, kalau kamu datang ke gereja, itu bukan karena kita pintar, tapi karena apa? Itu Bapakku yang di sorga yang menyatakan itu kepadamu. Jadi Yesus di sini mengatakan dia adalah putra Allah, di surga ada Bapaknya, dia yang memberitahu kepada Petrus. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, kamu bisa menjawabnya karena kamu diberitahu oleh Allah Bapa melalui Allah Roh Kudus. Ini penting sekali ya. Nah, sejak kita percaya Yesus, apa saja yang belum kamu ketahui, tapi setelah kamu baca Alkitab, kamu jadi tahu.
Nah, waktu kamu percaya Yesus, apa saja yang kamu belum ketahui? Setelah kamu mendengarkan khotbah, kamu tahu. Kenapa kamu bisa tahu? Karena Bapa di sorga memberitahu kita lewat Allah Roh Kudus. Kalau begitu, kita menjadi orang yang berbahagia. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu nanti pulang, kamu merasa apa yang sebelumnya kamu tidak tahu, sekarang menjadi tahu, kamu adalah orang yang berbahagia. Nah, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan tidak sampai di situ, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah, sekarang namanya bukan Simon putra Yunus, karena dia aslinya Simon, bapaknya namanya Yunus. Yesus sengaja ganti namanya menjadi Petrus. Waktu dia ikut Yesus, namanya sudah diganti jadi Petrus. Engkau adalah Petrus, ya, batu kecil, dan di atas, ya, batu karang ini atau gunung batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah, ini yang penting sekali, ya. Simonnya waktu dia tahu siapa Yesus, dia berbahagia sekali. Tapi kebahagiaannya tidak stop sampai di situ loh. Ada tugas yang penting yang Yesus mau, ya, Simon Petrus dan kawan-kawan mengerjakannya. Jadi di atas gunung batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Apa itu gereja, ya? Tiap minggu petang kita ke gereja, atau minggu pagi kita ke gereja. Apa itu gereja? Gereja bukan gedung loh. Ingat, ya. Gereja adalah bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani adalah kahal. Kahal. Sebutkan 1, 2, 3. Kahal. Apa itu kahal? Yaitu orang dipanggil untuk berkumpul. Orang dipanggil untuk berkumpul. Kalau dalam perjanjian baru bahasa Yunani adalah eklesia. Ek itu keluar. Ya, eklesia itu, ya, dari kata kaleo, dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dosa. Bagaimana cara Allah memanggil kita keluar dari dosa? Dengan Injil. Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kamu, ya, sesuai kitab suci. Dia dikubur, dia bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci, dan dia sekarang, ya, mau mengampuni dosa kamu. Dia menampakkan diri kepada engkau, dipanggil, dan kamu percaya kepada berita yang sederhana seperti itu, kamu menjadi gereja. Dipanggil dari gelap kepada terang, dipanggil dari kerajaan setan menuju kerajaan Tuhan Yesus. Dipanggil. Seingat saya pernah dipanggil untuk bekerja di sebuah perusahaan. Senang sekali saya menerima surat panggilan itu. Kenapa begitu? Karena waktu saya tes di perusahaan itu, saya sama sekali tidak membayangkan saya akan diterima. Kenapa? Karena waktu dites ada ujiannya bahasa Mandarin, dan saya hanya bisa ngomong seadanya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis waktu itu loh. Dan saya lihat di samping kanan kiri semuanya bisa. Waktu setelah tes, saya merasa saya nggak bisa masuk perusahaan ini, dan saya tanya kepada mereka yang ikut tes, kenapa kamu bisa? Iyalah, saya sekolahnya di Singapura, saya sekolahnya di Taiwan, saya sekolahnya di Hong Kong. Waduh, kalau begitu saya nggak ada chance lah. Tetapi apa yang terjadi? Waktu diwawancara, kepala HRD-nya, waktu itu namanya bukan HRD, masih personalia, ya. Dia tanya sama saya, kamu mau nggak ditempatkan di luar pulau? Saya bilang sama dia, Bapak jangan salah tanya, saya di Jakarta ini, saya sudah di pulau, di luar pulau. Pulau saya Pulau Kalimantan. Kalau saya kerja Jakarta, saya sudah di luar pulau, nggak usah tanya, Pak. Dia kaget loh. Kalau gitu kamu bersedia ditempatkan di Riau? Iyalah, Pak, nggak masalah. Ternyata kamu tahu nggak, semua yang ikut tes nggak mau pergi. Kenapa? Mereka pikir jobnya itu ada di Jakarta atau di Tangerang. Mereka rata-rata orang kaya. Mana mau mereka orang kaya pergi ke Sumatera bekerja dalam hutan? Nggak ada yang mau. Akhirnya saya yang diterima. Dikirim surat panggilan. Saya sebenarnya sudah bekerja di Tangerang di pabrik plastik.
kedudukan saya sangat juga baik ya, sebagai asisten direktur. Begitu saya masuk ya, bosnya mengangkat saya jadi asisten dia, dan kepala pabrik itu jadi anak buah saya. Kamu bayangkan loh, begitu masuk ya, jadi orang nomor 2. Saya kerja di situ nggak lama, karena ada panggilan ya dari perusahaan yang besar ya, Indah Kiat, Sinarmas, dan saya akhirnya berangkat ke Pekanbaru. Dipanggil oleh perusahaan besar. Kalau di Indonesia juga begitu ya. Kalau Pak Jokowi mau bentuk kabinet, dia panggil kita kan jadi menteri kan. Wah, senang sekali loh. Langsung mereka datang ke istana. Tapi sekarang panggilan yang lebih penting daripada semuanya itu, panggilan Injil. Dan Injil ini harus memanggil semua orang loh. Bukan hanya ya orang-orang tertentu yang harus dipanggil, semua. Dan waktu dipanggil ya, ini dikatakan mendirikan gereja, bukan berarti kita pergi ke satu tempat kita bangun gedungnya. Itu memang bagian dari misi itu. Tapi mendirikan gereja sebenarnya kita pergi ya kepada orang yang belum percaya Yesus, kita kabarkan Injil, kita panggil dia. Allah mau ngangkat kamu jadi anaknya kalau kamu percaya Yesus. Sederhana seperti itu. Orang yang tidak dia kenal, dia mau suku Jawa, mau orang Madura, mau mukanya kayak preman ngeri begitu, kamu jangan takut. Kasih dia Injil. Siapa tahu preman tuh mukanya itu ngeri, tapi lubuk jantungnya apa? Lembut. Jangan. Yesus tuh selalu memberitakan Injil, dan Injil ini ya mendirikan gerejanya. Dan kenapa kita harus kabarkan Injil mendirikan gerejanya Yesus? Karena Allah mau tidak akan menguasainya. Injil itu adalah apa? Yesus sudah bangkit. Kalau kamu percaya Yesus, kamu ada kemungkinan tidak mati loh. Kok bisa begitu ya? Sekarang saya tanya di sini, siapa yang sudah percaya Yesus? Silakan angkat tangan. Sudah ya? Yesus bilang apa? Kamu kemungkinan nggak mati. Kok bisa begitu? Karena kalau Yesus sekarang datang, orang yang mati dalam Yesus dibangkitkan dulu, dan kita yang sudah percaya Yesus diberi tubuh mulia loh, nggak akan mengalami kematian loh. Langsung diangkat ke angkasa. Kenapa diangkat ke angkasa? Karena bumi ini akan ditulahi 3,5 tahun, dan waktu tulah itu ada separuh manusia mati. COVID yang sekarangnya masih belum selesai, itu kecil sekali loh dibandingkan tulah-tulah yang kamu akan lihat ya. Tidak berlaku untuk kita orang yang sudah percaya loh. Kita akan sudah diangkat ya di Wahyu 6 sampai Wahyu 19. Ngeri sekali loh. Mati ya, oleh apa? Sampar, lapar, terkepal perang ya, semuanya mati. Berapa yang mati? Kalau COVID itu hanya jutaan, waktu itu yang mati miliaran. Ngeri nggak kalau orang sampai mati miliaran? Separuh penduduk Pontianak mati. Di mana dikuburnya? Ngeri sekali loh. Tapi kalau kamu percaya Yesus, alam maut seperti itu tidak akan menguasai kita. Kita diangkat ke atas loh. Pada waktu itu nggak ada tempat yang aman. Makanya jangan kita sekarang tidak percaya Yesus. Yesus berjanji, aku akan mendirikan gerejaku. Janjinya apa? Kalau kamu pergi Petrus mengabarkan Injil, nanti kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus mengabarkan Injil kepada orang yang membunuh Yesus loh. Ngeri nggak? Orang yang menyalibkan Yesus di Yerusalem, dia kabarkan Injil. Dan akhirnya ada 3.000 orang percaya Yesus pada waktu itu. Jadi Petrus memang dipakai oleh Yesus untuk mendirikan gerejanya di atas batu karang. Ini yang menjadi problem di gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik mengatakan Petrus dan batu karang itu sama. Sebenarnya tidak. Mereka mengatakan Petrus itu adalah batu karang. Di atas Petrus ya Yesus mendirikan gerejanya. Enggak. Kalau Yesus mendirikan gereja di atas Petrus, dia nggak usah bilang engkau Petrus ini batu karang, nggak usah. Dia langsung di atas engkau akan aku dirikan gerejaku. Langsung. Bukan loh, Petrus itu batu kecil, Yesus adalah batu karang. Coba kita baca ya di beberapa bagian Alkitab. Tapi yang nanti akan kita nyanyikan di Mazmur 18. Ya sekarang coba kita baca. Kenapa Yesus disebut batu karang?
Itu Petrus sendiri yang mengatakannya di dalam surat 1 Petrus yang juga sekarang sedang kita pelajari ya, di pasal yang pertama. Sekarang kita buka di pasal 2. Nah, di dalam 1 Petrus ya, pasal 2 ayat 6. 1 Petrus 2 ayat 6, sebab ada ditulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu, ini batu karang yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu untuk kamu yang percaya ia mahal, tetapi untuk mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi jelas sekali ya bahwa Yesus itu gunung batu. Nah, saya pernah naik gunung, dan gunung ini bukan gunung tanah. Ya, kalau kita naik gunung di Indonesia kebanyakan tuh gunung yang dari tanah. Contohnya ya, kalau di Singkawang ada Gunung Poteng, itu gunungnya itu dari tanah. Ya, karena ada pohon-pohonnya tumbuh di situ. Nah, Gunung Sinai, ya saya pernah naik Gunung Sinai, itu gunung batu karang. Ya, batu karang. Batu karang apa? Granit. Jadi dia bukan tanah loh, itu gunung, itu adalah batu karang. Nah, kalau kamu pergi juga ya di Israel, ada satu kota namanya Petra. Ya, di Yordania, itu juga adalah kota yang dibuat dari gunung batu. Jadi gunung batu itu dipahat. Ya, bukan gunung tanah, tapi gunung batu. Nah, Yesus itu Petra dan Petrus itu Petros. Kadang-kadang saya bingung, ada orang namanya Petra. Padahal Petra itu gelarnya Yesus tuh. Seharusnya kalau kita jadi orang tua, jangan namakan anak kita Petra. Itu gunung batu. Kita bukan gunung batu. Terlalu besar nama itu untuk orang itu. Kalau namanya Petrus, seperti saya Peter, oke lah, batu kecil. Kenapa batu kecil? Karena Yesus gunung batu, kita bagian dari itu untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Yesus berkata, engkau ini batu kecil, aku gunung batu, dan di atas gunung batu ini aku akan mendirikan gerejaku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Bagaimana Yesus mendirikan gerejanya? Kepada Petrus diberi kunci kerajaan sorga. Kalau kamu lihat gereja Roma Katolik ya, ada patungnya Petrus. Di Pontianak ada sekolah Petrus kan, terus pegangnya kunci ya. Pegangnya apa? Kunci. Mereka mengatakan Petrus itu paus pertama. Bukan loh, Petrus bukan paus. Paus nggak ada istri, Petrus ada istri. Dan bukan di atas Petrus Tuhan Yesus dirikan gerejanya. Tuhan Yesus dirikan gerejanya di atas dirinya sendiri. Di atas siapa? Dirinya sendiri. Makanya gereja Katolik ajarannya di situ salah. Nah, Petrus diberi kunci. Apa tuh kunci? Ya, gereja Katolik itu bilangnya kunci sekarang yang dikasih ke Petrus sekarang ada di tangannya paus. Di tangan siapa? Paus. Kuncinya Petrus ada di mana sekarang? Di tangannya paus. Salah. Kuncinya Petrus ada di tangan semua orang percaya. Kamu pernah punya kunci nggak? Pinnya, kunci itu pinnya. Misalnya kamu dikasih ATM. Di ATM itu ada uang katakanlah 1 triliun. Banyak nggak? Banyak ya. Dan kamu dikasih pinnya. Kamu bisa buka. Tarik duit. Berapa? 10 juta. Keluar 10 juta. Ya, ditarik 10 juta. Kalau 1 triliun ya kecil aja kan. Saldonya masih banyak, bunganya lagi ya 1 bulan kemudian tambah lagi, bukan hanya 1 triliun jadi 1 triliun 100 juta dan sebagainya. Dikasih pin. Nah, ini kunci ini, apa itu kunci? Petrus dia mengabarkan Injil di Yerusalem, 3.000 orang bertobat. Jadi waktu di Samaria Filipus mengabarkan Injil, Petrus datang ke sana dengan Yohanes membuka Injil di situ. Kemudian Injil belum disebarkan secara merata kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tuhan bilang sama Petrus waktu dia naik ke atas ya, lantai atas di rumahnya Simon, dia berdoa, dia melihat penglihatan, ada kain yang besar
Dan turun dia binatang-binatang kotor seperti babi ya. Dan suara itu berkata pada dia 3 kali, Petrus, sembelih, makan. Dia bilang sama suara itu, saya nggak pernah makan. Kenapa? Karena tidak lama lagi ada orang dari rumahnya Cornelius datang menjemput Petrus. Supaya Petrus mengabarkan Injil kepada orang kulit putih yang bernama Cornelius. Dan dia harus tinggal di situ, dan dia harus makan makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Jadi waktu Petrus mengabarkan Injil di rumah Cornelius, dalam Kisah Rasul pasal 10, keluarga Cornelius percaya Yesus. Apa buktinya? Mereka dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa asing tanpa perlu belajar. Inilah kunci. Petrus beritakan Injil di Yerusalem, di Samaria, dan di ujung bumi. Setelah itu siapa yang memberitakan Injil? Kisah Rasul 13 adalah Rasul Paulus dan kawan-kawan. Nah, kunci ini sekarang ada di tangan siapa? Di tangan kamu dan saya yang sudah percaya. Jadi kalau kita memberitakan Injil, apa yang diikat ya di bumi akan terikat di sorga, apa yang dilepas di bumi akan terlepas di sorga. Apa itu diikat? Kalau diikat itu ya, orang memanen katakanlah berkas, yang baik dimasukkan gudang, yang tidak baik itu seperti lalang diikat dan dibakar. Ya, kalau polisi menangkap orang kan diikat kan? Baik nggak kalau diikat? Hah? Nggak baik ya? Apa yang kamu ikat? Kenapa diikat? Karena dia nggak mau terima Yesus. Kamu bilang sama orang, kamu kalau nggak percaya Yesus, kalau kamu mati pasti masuk neraka. Ikat itu. Tapi kalau kamu percaya Yesus, ikatan kamu dilepas. Apa yang kamu ikat di bumi, diikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi, lepas di sorga. Kenapa kamu tahu lepas dan ikat? Karena kamu kasih tahu dia Injil, dia percaya Yesus, dia diselamatkan. Memberitakan Injil itu misteri, banyak kejutannya. Banyak apa? Ya, kami memberitakan Injil kira-kira 15 tahun yang lalu di belakang bank BCA. Waktu itu di situ ada nenek bungkuk, badannya begini. Tetapi waktu kami datang ke situ memberitakan Injil, ada 2 kawannya datang ke situ loh. Bukan tinggal di situ. Dan kedua kawannya mendengarkan Injil dan percaya Yesus. Karena setiap minggu dijemput ke gereja di Hadera Permai, mereka datang. Akhirnya kedua orang tua ini percaya Yesus. Yang satu namanya Ibu Bong, yang satu namanya Ibu Sulian, percaya Yesus dan dibaptis tahun 2007 di Kucing. Dua-duanya sudah dipanggil ke sorga. Siapa sangka datang ke rumah Ibu Bongkok, yang datang itu 2 kawannya. Ibu Bongkok ini sekarang ada di mana saya nggak tahu, tapi 2 kawannya percaya Yesus. Jadi kalau kita memberitakan Injil, bagaimana? Orang-orang yang Tuhan tentukan untuk selamat, mereka akan percaya. Dan kita lihat di sini, setelah itu Yesus melarang murid-muridnya dengan keras, jangan kasih tahu bahwa dia adalah Mesias. Kenapa? Karena orang Yahudi ingin Mesias begitu datang jadi raja. Dan Yesus nanti memberitahu pada mereka, loh, aku jadi Mesias. Enggak langsung aku jadi raja loh. Aku akan disalib dulu loh. Akan di 3 T-an. T apa? Ditangkap. Ya, kemudian dia apa? Ditusuk. Ya. Orang mau tangkap Yesus, orang akan tusuk Yesus sehingga Yesus tuh mati disalib. Nanti aku akan bangkit, dan baru nanti aku jadi raja, bukan langsung, tapi raja di dalam lubuk jantung kalian. Nanti Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Kalau orang Yahudi saat itu kan ingin Yesus jadi raja mereka langsung, mengusir penjajah Roma. Kalau Yesus jadi raja, ya, mereka senang kan, dapat makan gratis, ya, semua penyakit disembuhkan. Yesus itu pertama datang, dia ingin membebaskan penyakit kita, yaitu dosa. Dosa dengan cara apa? Mati di atas salib. Jadi kita sudah belajar hari ini tentang satu hal yang penting.
Tuhan Yesus berjanji, dia akan mendirikan gerejanya di atas batu karang, di atas dirinya sendiri. Dan dikatakan barang siapa yang percaya Yesus, alam maut tidak berkuasa di atas kita. Jadi kalau alam maut tidak berkuasa atas kita, kok orang Kristen mati ya? Apakah dikuasai alam maut? Enggak, orang Kristen mati, dia itu tidur loh. Dan di mana rohnya? Rohnya langsung dibawa ke Firdaus. Jadi orang Kristen tuh nggak ada istilahnya seperti orang dunia. Kalau mati dilempar ke neraka, enggak. Kalau kita mati apa? Alkitab mengatakan kita tidur. Sampai kapan tidurnya? Sampai Yesus datang dan orang yang tidur di dalam Tuhan Yesus akan disuruh bangkit lagi, diberi tubuh yang mulia. Jadi pelajaran ini sangat penting. Ya, Petrus dipimpin Roh Kudus bisa menyebut dengan tepat ya siapakah Yesus. Yesus adalah Kristus. Kristus artinya diurapi. Kenapa diurapi? Karena dia nabi, memberi kita firman. Dia imam, dia mati untuk dosa kita. Dia adalah raja, dia mengalahkan maut. Dan di kelak dia akan datang menjadi raja segala raja dan memberikan orang yang percaya tubuh yang mulia, dan alam maut tidak berkuasa atas orang yang percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk putramu Tuhan Yesus yang adalah gunung batu. Dan kami orang yang percaya adalah batu-batu kecil seperti Petrus yang Engkau berikan kunci kerajaan sorga untuk mengabarkan Injil. Tolonglah kami ya Bapa, supaya Injil Tuhan Yesus dapat kami sampaikan kepada keluarga kami yang belum percaya Yesus sebagai suatu pengikatan ataupun pelepasan, di mana Engkau berjanji bahwa apa yang dilepas akan terlepas, dan mereka bisa terlepas dari dosa kalau mereka menerima Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa untuk membawa jiwa-jiwa kepada Engkau melalui Injil Tuhan Yesus. Demikianlah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, pujian kita yang terakhir saya ganti dengan pujian yang ada di buku hijau nomor 426 ya. 426. Karena di situ kita bisa belajar gelar-gelar dari Tuhan Yesus, termasuk dia adalah gunung batu. Kita bangkit berdiri menyanyikan lagu kita yang terakhir, 426, Identitas Allah. Allah itu roh yang kekal, tak terbatas, tak berubah. Di dalam jati dirinya, hikmat dan kuasanya. Allah itu kudus, adil dan baik, Ia benar selamanya. Hai semua orang, terima putranya, supaya jangan binasa. Yesuslah roti hidupku, Dialah terang dunia. Pintu damai untuk dombanya, gembala bayi yang agung. Dialah kebangkitan dan hidup kekal, Dialah jalan kebenaran, kehidupan selamat dan pokok anggur. Yesuslah penebus kita. Tuhan Yesus kekuatanku, bukit karangku yang kukuh. Dia kubu pertahananku, Yesuslah juru selamatku. Yesuslah Allahku, gunung batuku, tempat teguhku berlindung. Perisai tanduk keselamatanku, Dia menaraku yang tinggi. Ayat 1 dari pengakuan dari katekisasi singkatnya, pertanyaan keempat. Ayat 2 itu dari Injil Yohanes 7 aku adalah, dan ayat terakhir itu dari Mazmur 18. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di penghujung kebaktian ini kami datang
menyerahkan kehidupan kami kembali ke dalam pimpinan-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jadikanlah kami sebagai pemegang kunci-kunci kerajaan sorga yang Engkau utus untuk mengabarkan Injil di keluarga kami, kemanapun Engkau utus kami, supaya kami selalu ingat bahwa semua manusia memerlukan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, mereka akan binasa. Peliharalah anak-anak-Mu ya Bapa, yang sebagai anak kecil yang masih belajar di sekolah, bahkan yang bekerja, ibu rumah tangga, bahkan kami yang melayani Engkau. Kami mau hidup kami senantiasa Engkau tuntun dengan firman-Mu, dan Engkau berikan kekuatan dengan Roh Kudus agar kami bisa menjadi murid Yesus yang selalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjaga kami seperti biji mata-Mu, dan kami akan pulang dan akan menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.